Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai belajar, silakan untuk ketua kelasnya memimpin baca doa dulu. Oke, selanjutnya pada hari ini kita akan belajar tentang matrik. Sebelum masuk ke matrik, ada yang tahu gak matrik itu apa? Pasti kalian juga pada SMP sudah mengetahui bahwa kita telah belajar tentang matrik. Coba siapa yang bisa menyebutkan matrik itu apa? Oke, silahkan. Oke, benar apa yang dikatakan teman kalian bahwa matrik ada susunan bilangan yang terbentuk dalam aturan baris dan kolom. Benar. Jadi matrik itu adalah aturan suatu susunan bilangan yang diatur dalam suatu baris dan kolom yang terbentuk dalam persegi panjang. Nah, penulisan matrik itu bisa menggunakan kurung biasa ataupun kurung siku seperti ini ya. Oke, sebelum membahas lebih lanjut, coba kalian buka buku matematikanya halaman 160. Di sana ada konsep dari matrik. Coba kalian baca. Saya kasih waktu 5 menit untuk membaca materi tersebut. Silakan. Baiklah, kalian pasti sudah membaca dan memperhatikan materi tersebut bahwa apa yang kalian dapat dari materi tersebut. Ada yang bisa menjelaskan? Coba tolong. Silakan. Oke, benar. Jadi salah satu konsep matrik itu contohnya kalau misalkan di dalam kelas itu susunan bangku-bangku. Nah, susunan bangku dan meja tersebut termasuk sebuah matrik karena kita bisa dilihat ada suatu baris ataupun dan kolomnya. Nah, jadi meja-meja bangku yang kalian duduk itu termasuk ke dalam sebuah aturan matrik, sebuah konsep dari matrik karena terdapat suatu baris dan suatu kolom. Nah, kemudian tadi benar apa yang katakan teman-teman kalian ya, udah disinggung bahwa suatu matrik itu adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu susunan berbentuk persegi panjang. Nah, susunan bilangan itu diletakkan di dalam kurung biasa ataupun kurung siku. Nah, kemudian di sini ada matrik itu bisa ditulis secara umum gitu. Jadi biasanya pelabelan suatu matrik itu dinyatakan dengan huruf kapital, misalnya A besar, B besar, C besar ataupun D besar, nah dan seterusnya. Nah, kemudian secara umum diberikan matrik itu dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi konsep dari matrik ya bisa dituliskan sebagai berikut. A M kali N kurung siku A11, A12, A13, A1N kurung siku A21, A22, A23, A2N titik-titik AM1, AM2, AM3, AMN. Nah, ini dia secara umum matrik A itu bisa dituliskan sebagai begini. Jadi A11, A12, A13, A1N sampai AM1, AM2, AM3, AMN. Nah, yang mana? Nah, ini itu menunjukkan kolom ke-1. Ini kolom kedua. Sedangkan yang ini kolom ketiga. Selanjutnya untuk yang ini kolom ke N. Kolom ke N. Sedangkan sebelah samping sini ini menunjukkan baris ke-1. Ini baris kedua. Dan ini baris ke M. Nah, ini dia konsep dari secara umum matrik A ini bisa dituliskan sebagai begitu. Nah, selanjutnya di matrik juga terdapat jenis-jenis matrik ya.
Jadi terdapat beberapa jenis-jenis matrik. Nah, ada berapa sih jenis-jenis matrik? Sebelumnya saya hapus dulu, ini udah ditulis ya teman-teman semua, ini udah ditulis. Pertama itu materi selanjutnya itu adalah jenis-jenis matrik. Yang pertama itu ada matrik baris. Kenapa dinamai matrik baris? Karena matrik baris yaitu merupakan matrik yang terdiri atas satu baris saja. Biasanya order matrik ini seperti 1 kali n dengan n, itu banyaknya kolom. Jadi misalkan matrik baris ini contohnya ini T 1 kali 2 dengan elemennya itu 4, 6 misalkan 4, 3. Nah, ini termasuk matrik baris karena hanya terdapat satu baris yang ini. Kemudian selanjutnya ada matrik kolom. Nah, ini dia contoh matrik kolom. Misalkan matrik T 3 kali 1 dengan elemennya itu 4, 3, 4, 2, 2 dan 19. Nah, ini dia termasuk matrik kolom. Selanjutnya ada matrik persegi. Nah, matrik persegi ini bentuknya itu seperti ini. Matrik persegi bentuknya seperti ini. Misalkan matrik T 2 kali 2 ini disebut matrik persegi dengan elemennya itu 46, 43, 22, 19. Nah, ini disebut matrik persegi. Dan selanjutnya ada matrik segitiga, bentuknya itu seperti segitiga bawah, dan juga ada matrik segitiga atas gitu. Jadi elemen atas itu bentuk segitiga dengan elemennya itu 0, 0, sedangkan yang segitiga atas itu elemen paling atasnya itu berbentuk segitiga dan elemennya 0. Kemudian ada matrik diagonal, matrik identitas, matriks, dan matriks 0. Oke, sampai sini paham kan apa yang saya sampaikan, bahwa jenis-jenis matrik ini banyak sekali. Kemudian untuk selanjutnya silahkan baca dulu operasi hitung pada matrik. Ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Oke, kalian sudah membacakan barusan bahwa sekarang kita diskusikan bareng-bareng bahwa operasi hitung pada matrik. Yang pertama itu ada penjumlahan. Nah, penjumlahan dua matrik. Nah, definisinya itu sebagai berikut. Misalkan A dan B adalah matrik berorder M kali N dengan elemen-elemen A dan B. Jika matrik C ada jumlah matrik A dengan matrik B, ditulis C A sama dengan A plus B, maka matrik C juga berorder M kali N dengan elemen-elemen ditentukan oleh CIJ sama dengan I plus BI. Nah, terus ini ada catatan ya, bahwa untuk penjumlahan sebuah matrik itu hanya jika dan ya jika memiliki order yang sama, order matrik hasil penjumlahan dua matrik sama dengan order matrik yang dijumlahkan. Jadi matrik itu harus memiliki order yang sama, misalkan seperti ini. Contohnya penjumlahan matrik misalkan seperti matrik P dengan elemennya itu 10, 2, 4, 1, 3, 5. Matrik Q 2, 2, 8, 1, 0, 1. Nah, untuk menjumlahkannya kita tambahkan, pertama tuliskan P plus Q sama dengan, nah pertama kita jumlahkan elemen di matrik, elemen pada baris pertama kolom pertama di matrik P dengan elemen atau angka di baris pertama kolom pertama pada matrik Q, berarti 10 tambah 2, yang 2 tambah 2, 4 tambah 8, kemudian yang di elemen pada baris kedua kolom ke-1 yang di matrik P ditambah dengan
elemen pada baris kedua kolom 1 matrik ditambah 1, 3 ditambah 0, 5 ditambah 1, dan hasilnya 12, 4, 12, 3, 2, 3, 6. Ya, ini hasil dari penjumlahan matrik P dan Q, yaitu lemanya itu 12, 4, 12, 2, 3, 6. Itu dia penjumlahan dari sebuah matrik. Jadi penjumlahan sebuah matrik itu harus memiliki order yang sama. Misalkan order 2 kali 2 harus 2 kali 2, ataupun order 3 kali 3 jumlahkan dengan 3 kali 3, ataupun 4 kali 4 dijumlahkan dengan 4 kali 4. Itu dia penjumlahan materi penjumlahan dari matrik dan contohnya. Untuk teman-teman semua, apakah ada yang dipertanyakan? Ngerti ya semuanya? Jadi berarti tidak ada ya. Berarti kalau misalkan ngerti semuanya, silahkan kerjakan latihan berikut. Misalkan matrik A 2, 1, 3, 2, matrik B 4, 2, 5, 3. Nah, coba kerjakan satu soal ini, nanti dikumpulkan ya. Setelah menulis ini nanti kerjakan, dikumpulkan langsung sekarang. Oke, mungkin untuk teman-teman semua, karena kalian sudah mengumpulkan semua tugasnya, dan saya bertanya lagi kepada teman-teman semua, adakah yang mau ditanyakan dari materi pada hari ini? Oh, tidak ada. Berarti kalau misalkan tidak ada, berarti sudah paham ya semuanya. Untuk dapat diambil kesimpulan bahwa matrik itu merupakan suatu susunan bilangan, susunan angka yang dapat diatur dalam suatu baris dan kolom yang tersusun yang dalam sebuah bentuk persegi panjang. Nah, biasanya itu dilambangkan dengan A besar ataupun B besar. Nah, kemudian operasi pada matrik itu ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Namun pada pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang penjumlahan saja. Untuk pengurangan dan perkalian kita akan bahas di minggu depan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.